Shalom buat untuk kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena sampai saat ini kami menerima napas kehidupan. Untuk itu Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami dalam satu hari ini, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini tertulis dalam Yohanes 6 ayat 29. Yohanes 6 ayat 29, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Demikian bunyi firman Tuhan. Mencari keamanan dan kenyamanan adalah salah satu sifat atau watak manusia dalam kehidupannya. Karena ketika keamanan dan kenyamanan sudah tercapai, terkadang manusia itu tidak peduli dengan orang lain. Tidak heran mencari seseorang itu didasari oleh keuntungan pribadi yang tidak didapat dari orang lain. Dia tidak peduli dengan motivasi untuk mengikut seseorang itu, yang penting bisa memberi kebahagiaan dan keuntungan bagi dirinya. Saudara-saudara yang terkasih, dalam hidup ini banyak orang yang bermental supermi. Ketika dia menghadapi sesuatu masalah dan menganggapnya itu sesuatu yang membahayakan dirinya, sama dengan supermi tadi, ketika disiram dengan air panas akan meleleh dan menciut. Padahal harapan kita, manusia itu akan bermental baja. Sebesar apapun masalah dan pergumulan hidup, dia akan selalu menghadapinya, karena dia yakin akan menang dan berhasil mengalahkan persoalan yang dihadapi. Saudara-saudara yang terkasih, di zaman ini banyak orang datang ke gereja atau ke persekutuan untuk memuaskan hati dan pikirannya. Akibatnya, kalau apa yang disampaikan pengkhotbah tidak sesuai dengan pola pikirnya, banyak orang jajan mencari kepuasan hati dan pikirannya dengan mengatakan, gereja kami kolot dan masih jadul. Padahal kita datang ke gereja atau ke persekutuan adalah untuk Tuhan, bukan untuk diri kita. Padahal kita datang ke gereja atau ke persekutuan adalah untuk Tuhan, bukan untuk diri kita. Bayangkan dengan banyaknya gereja atau persekutuan sekarang, bahkan ada yang di mall, ada yang di hotel atau di tempat lain. Sebenarnya kejahatan akan berkurang atau kedamaian akan kita rasakan di mana-mana, atau penjara dan lembaga pemasyarakatan penghuninya sudah semakin berkurang. Tetapi kenyataannya tidak. Inilah salah satu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus
supaya setiap orang melakukan yang baik, buah daripada iman. Melakukan yang baik, buah daripada iman. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita melakukan yang baik, sebaiknya itu adalah buah daripada iman kita. Karena kalau itu buah daripada iman, di suatu saat, walaupun ketika kita menghadapi masalah, tidak dikalahkan oleh masalah itu sendiri. Dan ketika kita dapat mengalahkannya, kita tidak menjadi sombong rohani, tetapi kita tetap orang yang menjadi rendah hati. Ketika Tuhan Yesus memberi pernyataannya kepada orang banyak ketika itu adalah hal yang menjadi peringatan bagi orang percaya pada saat ini, supaya ketika dia mencari atau percaya kepadanya, bukan sesuatu untuk mendapat sebuah keuntungan atau mukjizat dalam kehidupan ini. Karena ketika mencari dia hanya perlu keuntungan dan berkat, biasanya orang seperti itu ketika mengalami masalah akan meninggalkan imannya atau kepercayaannya. Dengan peringatan ini, mari kita sungguh-sungguh mencari dia atau mengasihi dia, bukan menjadikan dia jadi alternatif dalam kehidupan ini, karena dia mampu menolong dan memampukan kita dalam segala hal, asal iman kita percaya kepada dia dan mau melakukan firman-Nya serta melakukannya dalam kehidupan ini. Kita harus yakin dan percaya ketika kita hidup dalam firman-Nya, kita akan memperoleh kehidupan dan keselamatan untuk selama-lamanya. Kita harus yakin dan percaya ketika kita hidup dalam firman-Nya, kita akan memperoleh kehidupan dan keselamatan untuk selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya firman-Mu memberangkatkan kami untuk seluruh aktivitas kami dalam satu hari ini. Baik ketika kami bekerja, baik kami ketika sekolah, ketika kami kuliah, apapun aktivitas kami yang sesuai dengan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, berkatilah firman-Mu, berkatilah jemaat-Mu ini, berkati seluruh pekerjaan mereka, supaya mereka bersuka cita karena firman yang telah mereka dengar. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Salam sehat untuk kita semua. Horas, horas, horas.